Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usatur Hasanah dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar atau yang biasa disingkat KMB adalah suatu upaya Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan yang absolut. Nah, apa saja sih yang melatar belakangi dilaksanakannya konferensi meja bundar ini? Yang pertama, Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintahan Republik. Yang kedua, Indonesia ingin mendapatkan kedaulatan. Tujuan dari konferensi meja bundar sendiri ini yaitu untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda. Selain itu juga untuk mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Republik Indonesia Serikat sesuai dengan ketentuan perjanjian Renville. Kemudian, sebelum diadakannya konferensi meja bundar ini dilaksanakan terlebih dahulu konferensi inter-Indonesia. Untuk mempersiapkan diri sebagai front bersatu, BFO mengundang Republik Indonesia untuk menyamakan posisi antara kelompok federalis dan republikan di konferensi meja bundar nanti. Konferensi inter-Indonesia ini dilaksanakan 2 kali. Yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 19 hingga 22 Juli tahun 1949 dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian yang pelaksanaan konferensi inter-Indonesia kedua yaitu pada tanggal 20 hingga 22 Juli 1949 dan dipimpin oleh Sultan Hamid. Untuk hasil konferensi inter-Indonesia yaitu disetujuinya nama Republik Indonesia Serikat serta dibentuknya sistem dan lembaga pemerintahnya. Kemudian untuk pelaksanaan konferensi meja bundar ini yaitu pada tanggal 20 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Untuk delegasi yang mewakili konferensi meja bundar ini, Indonesia telah menetapkan tokoh-tokohnya. Di antaranya yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Muhammad Supomo, Dr. J. Laimena, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Dr. Sukiman, Insinyur Juanda, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. Aka Pringgodikdo, TB Simatupang, dan Mr. Sumardi. Sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Untuk hasil kesepakatan konferensi meja bundar ini ada 5. Yang pertama, Indonesia telah diakui kedaulatannya. Penyerahan kedaulatan ini dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949, ditandai dengan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Acara penyerahan kedaulatan dilakukan di Belanda dan Indonesia, tepatnya di Jakarta. Di Yogyakarta sendiri, pada tanggal yang sama juga telah terjadi penandatanganan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, masalah Irian Barat dirundingkan kembali 1 tahun setelah kedaulatan. Jadi ini adalah masalah kepemilikan wilayah. Belanda tetap pada pendiriannya yang menyatakan kalau Irian Barat itu bukan wilayah Indonesia, namun Indonesia sendiri menyatakan jika Irian Barat itu termasuk wilayah Indonesia. Nah, tentu ini akan menjadi perdebatan panjang yang tentunya tidak akan selesai jika dirundingkan secara singkat. Untuk itu, perundingannya dilakukan kembali selama 1 tahun setelah kedaulatan. Yang ketiga, ada pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat APRIS dengan TNI sebagai kekuatan inti. Kemudian yang keempat, Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang merupakan badan konstitusi bersama. Tujuan Uni Indonesia Belanda ini yaitu untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian untuk hasil yang terakhir, yaitu yang kelima, Indonesia harus membayar hutang-hutang Belanda sejak tahun 1942. Pihak delegasi Belanda
bersedia mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan catatan Indonesia harus menanggung hutang-hutang dari zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga penyerahan kedaulatan. Akhirnya, mau tidak mau, delegasi Indonesia sendiri terpaksa menyetujui untuk membayar sebagian hutang yang ditinggalkan Belanda atas nama Hindia Belanda, yaitu sebesar 4,3 gulden demi mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.